Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, berbagai karunia serta berbagai kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan, untuk berkarya, termasuk yang diberikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan kegiatan KKN dan laporan KKN yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Dimas Rizal Fahrudin, mahasiswa semester 7 Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, kelas PAIB, yang pada kesempatan kali ini, pada video ini akan mempresentasikan laporan hasil pelaksanaan KKN di Masjid Al-Huda Sorogenen, Desa Purwomatani, Kapanewon Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, setelahnya saya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan KKN ini, ya, mulai dari dosen pembimbing Ibu Rupini, kemudian pihak STEMS, ketua STEM Bapak Aziz, kemudian Bapak Dukuh Sorogenen, kemudian Pak Nugroho selaku ketua takmir Masjid Al-Huda Sorogenen, dan seluruh teman-teman yang lain dan panitia KKN yang membantu terlaksananya kegiatan KKN pada tahun 2019 pada tahun 2020 kemarin, yang alhamdulillah sudah selesai. Nah, selanjutnya sebagaimana yang sudah saya tampilkan, sebelumnya saya mohon maaf, ini adalah tampilan yang belum direvisi, ya. Tetapi pada video ini yang akan saya tekankan adalah isi dari perjalanan KKN saya yang sudah saya sampaikan di laporan ini. Baik. Pertama-tama untuk tempat Masjid Al-Huda Sorogenen, sebagaimana tadi sudah sampaikan, Masjid Al-Huda ini terletak di Dukuh Sorogenen 1, terletak di Desa Purwomartani di Kapanewon atau Kecamatan Kalasan, Sleman, DIY, ya. Tepatnya kalau dari bandara adalah di sebelah utara bandara, ya, di sekitar utara bandara gitu. Nah, kemudian dari persiapan KKN yang saya lakukan, kenapa kemudian saya memilih Masjid Al-Huda Sorogenen? Jadi awalnya ketika pengumuman KKN itu disampaikan oleh pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada, dan kemudian dengan berbagai aturan yang telah dijelaskan, dan kemudian juga ada pembekalan dan pesan-pesan dari para dosen, maka saya terus menghubungi Pak Nugroho untuk menyampaikan keinginan bisa bergabung dengan beliau untuk KKN di masjid beliau, begitu, ya. Supaya karena bisa lebih mudah untuk menyusun program dan juga lebih mudah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan lebih maksimal, begitu. Nah, adapun kenapa tidak mandiri di kampung saya sendiri atau di masjid saya sendiri, karena kondisi masjid saya ketika itu, kondisi kampung itu masih di lockdown, dan kegiatan di masjid otomatis tidak, bahkan cuma Jumatan, ya, dan juga sholat jamaah 5 waktu saja, tidak ada kegiatan di
lain itu. Kemudian juga kegiatan masyarakat juga praktis tidak ada ya, karena ada ketika itu masih banyak, ada beberapa orang yang terkena COVID-19 positif begitu, sehingga tidak memungkinkan ada kegiatan di kampung maupun di masjid. Nah, sedangkan di Masjid Al-Huda Sorogenin ini, setelah saya ngobrol dengan Bapak Nugroho, ternyata di sana masih ada kegiatan, karena alhamdulillah di sana kondisi wilayahnya relatif aman, dan kemudian tidak ada kasus positif di sana, sehingga kita bisa mudah membuat program-program dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga jamaah Masjid Al-Huda gitu. Nah, kemudian setelah saya bertemu dengan Pak Nugroho di kampus, setelah ada acara kunjungan ke toko Cikis dalam rangka kegiatan mata kuliah manajemen bisnis. Nah, di situ ternyata ada beberapa teman lain yang juga mengungkapkan ingin bergabung dengan kelompok yang telah saya buat dengan Pak Nugroho begitu. Ya, sehingga tergabunglah ada 6 orang, ada saya, Pak Nugroho, kemudian ada Anas, kemudian ada Yasin, ada Sukamto, dan juga ada Mbak Husnul. Ada 7 berarti ya. Saya, Pak Nugroho, Pak Anas, Sukamto, Yasin, Zaki, sama Mbak Husnul begitu. Jadi ada 7 orang ya. Nah, sehingga 7 orang ini pada akhirnya lalu melakukan pertemuan dan kemudian membuat rancangan kegiatan KKN yang bisa kita lakukan secara maksimal di Masjid Al-Huda Sorogenin gitu. Dan akhirnya dari pertemuan itu ya, dari pertemuan itu dan juga sesuai dengan arahan dari pihak kampus, maka kita menyusun beberapa program KKN sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang yang pertama adalah bidang pendidikan ya. Di situ sudah bisa dilihat ya, bidang pendidikan itu ada empat kegiatan ya. Ada pelatihan metode UMI, kemudian pelatihan materi zikir ba'da sholat, pembuatan kurikulum, mengajar TPA, kemudian bidang keagamaan ada mencetak buku zikir setelah sholat, kemudian pengadaan buku-buku referensi Islam, lomba TPA. Nah, sedangkan bidang sosial ada pembagian sembako kepada masyarakat sekitar Masjid Al-Huda. Adapun lalu kemudian ada pelatihan motivasi kemasjidan, entrepreneurship untuk remaja Masjid Al-Huda. Untuk publikasi, kami tidak melakukan satu program khusus tersendiri, tetapi kami masukkan setiap unsur publikasi itu pada setiap kegiatan yang kita lakukan ya. Jadi kita kenalkan kami dari STEMS, kemudian kita juga mengenalkan apa itu STEMS, dengan harapan nanti teman-teman yang mengikuti kegiatan-kegiatan kami itu bisa tertarik untuk nantinya masuk kuliah di STEMS. Nah, setelah rencana itu atau rencana program itu sudah kita lakukan ya, sudah kita buat. Nah, kemudian kita juga membuat time schedule ya, kapan saja kemudian kegiatan itu dilakukan. Dan karena kondisi yang masih pandemi, akhirnya diusulkan oleh Pak Nugroho selaku Ketua Takmir Masjid Al-Huda itu kegiatannya satu pekan sekali ya, digabungkan semuanya dalam satu hari, sehingga dalam satu bulan itu kita ada 5 kali pertemuan ya, 5 kali pertemuan dimulai dari tanggal 14 November 2020 ya, sampai kemudian kita akhiri KKN kita itu pada tanggal 20 Desember 2020 gitu ya, 2020. Nah, adapun kemudian alasan kenapa kita memilih program-program yang telah saya sebutkan tadi, nah ini setelah saya sampaikan di pembahasan program kerja ya. Mulai yang pertama adalah pelatihan metode UMI ya. Pelatihan metode UMI ini sebenarnya adalah usulan dari
Uh, jadi kronologinya adalah sebelum kita mengusulkan program, kita mencoba untuk mendengarkan dari Pak Nugroho itu cerita kondisi tentang Masjid Al-Huda dan juga Dukuh Sorogenen, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Masjid Al-Huda gitu ya. Jadi setelah kemudian Pak Nugroho bercerita panjang lebar, lalu kemudian ada usulan dari Mbak Husnul untuk mengadakan pelatihan metode UMI ya. Kenapa? Karena ada satu kebutuhan dari Masjid Al-Huda di mana ustadzahnya itu atau ustadzahnya, pengajar-pengajar TPA-nya itu ada keinginan dari takmir untuk membuat mereka lebih profesional ya, membuat mereka punya sertifikat sehingga mereka bisa diakui secara profesional dan juga kemudian bisa mengajarkan Al-Quran dengan profesional pula gitu ya. Maka kemudian diusulkan oleh Mbak Husnul yang juga memegang sertifikat metode UMI untuk ada pelatihan metode UMI yang langsung di handle oleh beliau sendiri gitu ya, langsung di handle oleh beliau sendiri. Dan ini direncanakan awalnya adalah hari Sabtu malam ya, setiap pekan sekali gitu ya. Tapi pada akhirnya karena tadi mau dipres semuanya di satu hari di hari Ahad, akhirnya kemudian itu diadakan di hari Ahad setelah zuhur sampai asar ya. Ya, setelah zuhur sampai asar. Dan itu diikuti oleh kurang lebih 8 pengajar ya. Isinya ustazah semua, isinya putri semua. Kenapa? Karena kondisi TPA Masjid Al-Huda itu pengajarnya semuanya putri. Ada satu pengajar putra tapi sebelum kita masuk di sana itu sudah tidak lagi mengajar karena diterima di asrama di pelatihan di sekolah TNI ya, sekolah tentara ya. Nah, kemudian pelatihan materi zikir ba'da sholat ya, ini kenapa dilakukan ya, karena ini juga merupakan usulan dari Mbak Husnul juga ya, sebagai usaha untuk standarisasi zikir ba'da sholat untuk anak-anak TPA, zikir ba'da sholat yang mudah, ringkas, sehingga kemudian bisa dilakukan, bisa dihafal oleh anak-anak TPA ya. Nah, kemudian yang ketiga, pembuatan kurikulum materi ajar TPA Masjid Al-Huda. Nah, untuk kurikulum ini usulan saya ya. Kenapa kemudian kurikulum ini kita usulkan? Karena dari cerita Pak Nugroho, memang TPA Masjid Al-Huda itu baru proses menuju manajemen TPA yang baik, pingin menjadi TPA yang punya manajemen baik begitu. Dan kemudian saya usulkan kalau begitu dibuatkan kurikulum supaya nanti materi ajar yang disampaikan kepada anak-anak TPA itu tidak spontanitas ya, tidak kemudian tidak sporadis gitu ya, tapi kemudian bisa berurutan sesuai dengan materi-materi atau kurikulum yang memang sudah diterapkan di berbagai TPA yang lain gitu. Nah, alhamdulillah saya juga dulu punya pengalaman membuat kurikulum untuk TPA di masjid yang saya dulu di Masjid Pangeran Diponegoro Tegarrejo, dan kemudian ditambah dengan pengetahuan yang bertambah ketika kuliah di STEM, kemudian bisa menambah pemahaman mana yang kemudian harus didahulukan, mana yang kemudian harus disampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak TPA, termasuk pembagian umur di kelas-kelas TPA itu juga saya usulkan. Jadi dibedakan antara kelas mengaji dengan kelas materi Islam gitu ya. Jadi kalau kelas mengaji itu kan dibagi berdasarkan tingkat Iqra, entah Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 atau Al-Quran gitu ya. Tetapi untuk materi untuk kelas materi saya usulkan jangan sama kelasnya, karena kalau sama kelasnya nanti akan tercampur usianya. Ada yang sudah usia mungkin sudah balik ya, sudah 11, usia 12 atau usia bahkan SMP, kemudian bercampur dengan mungkin yang masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, hanya karena sama-sama mungkin sudah Al-Quran, sehingga materi yang kemudian disampaikan nanti jadi tidak pas ya, karena
Tentu saja materi yang kelas 2 SD dengan materi yang sudah kelas 6 SD nanti ada bagian materi yang berbeda gitu, karena logika atau logika berpikirnya juga sudah berbeda. Nah, makanya saya usulkan ada pembagian kelas yang berbeda ketika sesi materi agama, dan itu nanti kurikulumnya saya buatkan gitu ya. Nanti ada di lampiran gitu. Tapi itu masih draft, karena nantinya ketika pada tanggal 14 November di kegiatan pertama KKN kita itu kan kita bertemu dengan teman-teman TPA Masjid Al-Huda. Itu ternyata teman-teman TPA Masjid Al-Huda juga sudah ada rencana untuk membuat kurikulum ya. Berarti kan alhamdulillah rencana itu tersambut dengan baik, bisa menyambung ya. Saya punya maksud untuk membuatkan kurikulum, teman-teman juga ternyata sudah punya rencana buat kurikulum. Nah, akhirnya saya buatkan draft supaya nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman TPA Masjid Al-Huda sendiri. Nah, kemudian kegiatan yang keempat adalah mengajar TPA rutin sepekan sekali ya. Jadi TPA Masjid Al-Huda itu kondisinya pada waktu kita KKN itu kegiatan TPA-nya tinggal sepekan sekali ya, karena tadi masa pandemi terus dibuat sepekan sekali, dan muridnya sangat banyak ya. Muridnya sampai 30 atau bahkan lebih. Sedangkan pengajar TPA-nya itu maksimal datang itu sekitar 8 ya, 8 atau 9 gitu, dan itu semua putri semua. Dan tentu saja kalau harus menghandle semua kegiatan, ada kegiatan mengaji, ada kegiatan ini dan sebagainya, tentu menjadi kesulitan gitu, tidak maksimal. Sehingga kita juga diperbantukan untuk mengajar TPA, baik mengaji Iqra atau Al-Quran, dan juga mengajar materi agama Islam sesuai dengan kurikulum yang telah saya buat tadi gitu. Nah, program yang kedua adalah program bidang keagamaan ya. Program bidang keagamaan ini jadi sudah kita sampaikan ada 3. Yang pertama ada pencetakan buku zikir setelah sholat ya. Jadi ini program ini masih menyambung dengan program yang pertama tadi, program yang di bidang yang pertama tadi, yaitu adalah pelatihan materi zikir ba'da sholat. Nah, ini juga usulan saya ketika Mbak Husnul mengusulkan untuk ada pelatihan materi zikir ba'da sholat, saya mengusulkan kita memberikan mencetak buku zikir ya. Ya, kemudian digabungkan usulan itu, ya sudah, berarti kita sekalian mencetak buku zikir ba'da sholat, buku kecil saja, tapi nanti bisa dibagikan ke anak-anak TPA, ke para ustazah, sehingga setelah ada pelatihan materi kepada para ustazah menyampaikan kepada anak-anak TPA, itu nanti bukunya langsung bisa digunakan untuk berlatih, untuk menghafal, untuk kemudian praktek berzikir ba'da sholat gitu. Kemudian yang ada pengadaan buku-buku referensi Islam untuk perpustakaan masjid. Nah, ini juga usulan saya ya. Karena ketika melihat perpustakaan di Masjid Al-Huda, mungkin koleksinya atau buku-buku yang di sana masih belum lengkap gitu ya. Dan kenapa ini saya usulkan? Supaya ini nanti buku-buku ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi rujukan bagi teman-teman pengajar TPA ketika mereka mau mengajarkan materi-materi yang ada di kurikulum ya. Ya, supaya kemudian mereka tidak mencari referensi yang mungkin bisa jadi nanti jadi salah gitu. Maka kita usulkan ada pengadaan buku-buku yang jelas, buku-buku itu tentu saja buku-buku yang baik begitu ya. Nah, di situ ada 5 buku ya. Jadi kita mengadakan ada 5 buku, ada Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin nanti itu jadi referensi pengajaran adab ya, pengajaran fadilah-fadilah amal begitu ya. Kemudian ada buku Sirah Nabawiyah ya, tentang kisah kehidupan Rasulullah SAW ya. Kita pilihkan yang Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri karena sirah yang relatif lebih mudah untuk dipahami dan dia bentuknya urut seperti cerita gitu. Kemudian ada 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian buku Kiamat Amat Dahsyat, ini juga untuk nanti bisa menjadi referensi pengajaran akidah tentang hari kiamat. Dan kemudian buku At-Tibyan. At-Tibyan ini adalah buku tentang adab berinteraksi dengan Al-Quran ya. Adab menghafal Quran, adab membaca Al-Quran ya, adab kemudian
memegang Al-Quran. Dan ini juga berhubungan dengan TPA juga. Nah, kemudian program yang ketiga adalah lomba TPA. Hafalan, warnai, kaligrafi, dan adzan. Lomba ini diusulkan dari pihak takmir, dari pihak TPA. Jadi lomba TPA ini maksudnya atau tujuannya adalah untuk menyemangati ya, untuk kemudian regenerasi, supaya kemudian murid-murid TPA itu menjadi murid-murid yang mendapatkan reward ya, ketika mereka benar-benar bersungguh-sungguh belajar. Terkhusus untuk adzan ya, itu ada usulan dari Pak Nugroho, kenapa ada lomba adzan, supaya kemudian nanti ada regenerasi calon muadzin ya. Jadi karena di Masjid Al-Huda pinginnya nanti yang muadzin itu juga anak-anak muda, maka kemudian dididik, dibina sejak masih TPA ya. Nah, peran dari teman-teman KKN di sini adalah nanti mulai dari perencanaan, yang ikut merencanakan, ikut menyusun sistem lombanya ya. Nanti sebelum hari H kemudian ada beberapa teman itu yang kemudian ditugasi untuk melatih adzan ya. Kemudian pada hari H itu nanti kita dibagi semua untuk menjadi juri ya. Juri hafalan, juri kaligrafi, juri adzan ya. Saya dan Mas Anas kebagian untuk kemudian menjadi juri hafalan ya. Juri hafalan. Nah, kemudian yang bidang ketiga adalah bidang sosial. Itu ada 2 program. Yang pertama ada pembagian sembako kepada masyarakat sekitar Masjid Al-Huda. Nah, pembagian sembako ini memang diadakan oleh diusulkan itu memang karena kondisi pandemi yang kemudian mungkin mengakibatkan beberapa kepala keluarga atau beberapa keluarga itu menjadi kesulitan untuk mencari nafkah. Nah, maka kemudian ada pembagian sembako yang kemudian dibagikan kepada kurang lebih 90 kakak kepala keluarga ke masyarakat sekitar Masjid Al-Huda ya, Masjid Al-Huda. Nah, ini kita juga ikut bungkusi, kita juga kemudian ikut membagikan membagikan kepada masyarakat. Dan di sekitar Masjid Al-Huda memang ada beberapa keluarga yang memang pekerjaannya adalah menjadi pengumpul rongsok gitu ya. Nah, itu banyak, itu ada satu komplek itu. Nah, di situ juga menjadi target dari pembagian sembako ini gitu. Kemudian yang kedua ada pelatihan motivasi kemasjidan dan entrepreneurship. Nah, ini juga program yang diusulkan dari takmir, diusulkan dari Pak Nugroho, karena beliau menginginkan remaja masjidnya itu lebih semangat untuk aktif di masjid ya, untuk semangat kemudian untuk bisa juga mandiri, untuk jadi entrepreneur gitu. Nah, program ini juga jadi tanggung jawab saya ya, dan ini juga sebelumnya program ini sebenarnya usulan bersama antara saya dan Pak Nugroho. Jadi ketika beliau ingin remaja masjid lebih aktif ke masjid, saya usulkan ada pelatihan motivasi ke masjid dan entrepreneurship, dan saya sampaikan nanti bisa saya hubungkan dengan pembicara dari PKPRMI Sleman, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Islam Kabupaten Sleman, sehingga dan kami akhirnya mendapatkan pembicara yang namanya saudara atau Mas Nur Susilo ya. Mas Nur Susilo ini beliau adalah aktivis remaja masjid ya, sejak jadi remaja masjid di masjidnya sendiri, terus jadi pengurus di DPK ya, Dewan Perwakilan DPK saya lupa, jadi Dewan Perwakilan Kecamatan Turi ya, DPK PKPRMI. Kemudian sekarang jadi pengurus di DPD bersama saya juga di DPD PKPRMI di Sleman gitu. Nah, selain beliau juga aktif di remaja masjid, beliau ini juga seorang entrepreneur ya. Beliau itu sekarang punya perusahaan IT ya. Jadi di sana buat web, buat aplikasi ya, bahkan buat
pelatihan dan sebagainya gitu. Nah, sehingga kemudian beliau kita undang untuk menjadi pembicara terkait dengan pentingnya aktif di masjid, pentingnya kemudian menjadi seorang remaja masjid yang berdiri sendiri, yang bisa mandiri menjadi seorang entrepreneur gitu. Nah, ini nanti foto-foto dari berbagai program ini kita sudah saya lampirkan di akhir dari laporan ini. Nah, untuk publikasi ya sebagaimana tadi sudah saya sampaikan ya, di setiap kegiatan itu kita menyisipkan publikasi tentang STEM, mengenalkan kita dari STEM, mengenalkan kemudian sekolah tinggi agama siswa itu di mana dan sebagainya ya, dengan harapan nanti teman-teman bisa ikut untuk tertarik kuliah di STEM gitu ya. Apalagi kemudian dari rencana Pak Nugroho selaku ketua Takmir Masjid Al-Huda, juga salah satu mahasiswa KKN STEM juga. Nah, beliau berencana tahun depan nanti ada beasiswa untuk para pengurus TPA yang benar-benar sungguh-sungguh mengurus TPA itu untuk kuliah di STEM gitu. Dan satu terlupa ya, jadi kita juga ada program penutupan KKN ya, itu penutupan KKN cuma kita gabungkan dengan kegiatan lomba TPA di tanggal 20 Desember 2020 itu ya, sekaligus pas penutupan itu kita serahkan buku dzikir, kita serahkan buku-buku referensi yang sudah kita belikan itu, lalu kemudian kita adakan penutupan KKN begitu. Nah, itu mungkin laporan atau sedikit cerita tentang kegiatan KKN yang kami jalani dari tanggal 14 November ya, walaupun kemudian resminya itu dimulai tanggal 16, kita sudah mulai kegiatan itu tanggal 14 November, 14 atau tanggal 15 ya, mungkin salah itu, jadi hari Ahad tanggal 14 atau 15 November 2020 kita sudah mulai dan sudah ketemu dengan teman-teman TPA. Kita juga merencanakan berbagai program di sana. Nah, untuk lampirannya, ini rancangan kurikulum yang saya buat ya. Di sini saya kosongi ya, beberapa ini saya kosongi. Ini sebenarnya setelah saya buat kurikulum ini ada pertemuan lagi dengan teman-teman TPA Masjid Al-Huda. Saya menjelaskan bahwa yang saya kosong-kosong ini silahkan nanti dibagi waktunya ya. Karena waktu pertemuannya adalah jam setengah 4 sampai jam 5, nanti ada pembagian waktunya di sini, silahkan dibagi dan kemudian kita ada pembahasan di sana. Kemudian kita ada pembagian kelas. Nah, ini saya bagi bagian kelas itu tidak untuk materi ya, untuk kelas materi tidak lagi sama dengan kelas mengaji atau kelas yang dibagi berdasarkan level Iqra, tapi di bagian kelas itu sudah pembagiannya berdasarkan umur ya. Ini juga di materi kuliah juga materi kuliah kita juga ada gitu ya, bagaimana pembagian umur atau bagian materi untuk umur-umur itu berbeda begitu. Nah, tema materinya itu terdiri dari akidah, ibadah, adab, akhlak, tarikh dan tafsir ya. Jadi ini kita buat saya buat materi ini, kurikulumnya itu materi yang ringkas karena waktu ajar dari materi keislaman itu nantinya setelah pembahasan itu akhirnya ketemunya cuma dapat 10 sampai 15 menit, sehingga kita perlu menyusun materi-materi memang benar-benar bisa disampaikan dalam waktu yang sesingkat itu ya. Nah, ini ada materi-materinya ya, ini yang untuk berita dan kelas sampai kelas 2 ya. Ada metode ajarnya juga, kemudian ada referensinya juga. Tetapi sekali lagi ini saya sampaikan ke teman-teman TPA itu nanti metode ajarnya sangat-sangat perlu untuk dikembangkan kembali gitu ya. Nah, ini ada rancangan kurikulum kelas B untuk yang kelas 3 sampai kelas 5 ya. Nah, ini foto koordinasi, salah satu foto koordinasi KKN, saja masih mengikuti protokol kesehatan ya. Kemudian ini pelatihan metode UMI ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9 ya, 9 pengajar yang mengikuti pelatihan ya.
Dan ini pelatihan metode UMI tadi lupa saya sampaikan, pelatihan metode UMI itu direncanakan tidak hanya dilakukan ketika waktu KKN saja, tapi direncanakan akan dilanjutkan setelah KKN, dan dengan target nanti teman-teman yang mengikuti dengan baik ini, yang istiqomah akan diikutkan ke program sertifikasi metode UMI. Nah, ini foto kegiatan mengajar TPA. Yang atas ini adalah kegiatan mengaji, ya, kegiatan mengaji. Yang kedua ini kegiatan mengajar materi ajar Islam tadi, materi-materi keislaman, ya. Yang bisa dilihat ini pesertanya sudah berbeda, ya, karena kelasnya juga sudah dibuat berbeda, ya. Nah, ini foto ketika penyerahan, ini pas ketika penutupan, ya, setelah lomba selesai, setelah pembagian hadiah, kemudian penutupan. Nah, ini kemudian ada penyerahan buku-buku referensi dan juga buku zikir. Nah, buku zikir yang kecil ini dan juga buku referensi. Nah, kenapa saya nggak ada di foto? Jadi ceritanya adalah di tanggal 16 Desember itu istri saya melahirkan, ya, sehingga dan melahirkannya karena bayinya besar, istri saya kemudian sampai HB-nya rendah dan lemas, nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Dan kondisi lemasnya istri itu sampai sampai rumah sampai seminggu ini, ya, sehingga istri belum berani ngangkat berat, belum berani banyak beraktivitas, ya. Jadi fokus hanya memberi ASI kepada anak dan juga, ya, melakukan kegiatan-kegiatan kecil. Nah, selainnya itu sangat perlu bantuan saya, sehingga pada tanggal 20 Desember ini, ya, ketika ada lomba TPA, ya, saya datang hanya ketika pas lomba saja, ya, jadi juri. Nah, setelah proses penjurian selesai, saya pamit untuk pulang, ya, untuk kembali membantu istri untuk ngurus anak saya yang besar dan juga ngurus hal-hal lain gitu. Sehingga di akhir acara saya tidak mengikuti kegiatan penutupan KKN itu, ya. Nah, ini foto lomba TPA, ini foto ketika saya memberikan sambutan, ya, karena di kelompok KKN ini saya ditunjuk untuk jadi ketua KKN, ya. Kemudian ini yang di bawah adalah foto ketika saya dan Mas Anas itu menjadi juri lomba hafalan. Nah, ini alhamdulillah yang mengikuti lomba hafalan banyak dan kualitas hafalannya juga lumayan baik. Nah, ini foto pembagian sembako. Nah, ini setelah kita selesai bungkus-bungkus dan mau berangkat untuk pembagian, ya, kita foto dulu. Nah, ini foto pelatihan remaja masjid. Nah, ini Mas Nur Susilo, ya, ini saya sedang memberikan sambutan. Nah, itu, ya, sebenarnya ada foto pas kita bagi, ini belum masuk di sini, ya. Nah, mungkin itu video tentang laporan kegiatan KKN yang saya lakukan bersama teman-teman lain di Masjid Al-Huda Sorogenen. Jadi harapannya manfaat yang bisa kita tinggalkan di sana adalah tadi sertifikasi metode UMI untuk para ustadzah pengajar TPA, ya, sehingga kemudian para ustadzah nanti bisa lebih profesional dalam mengajar TPA, plus itu nanti juga bisa menjadi bekal mungkin untuk menambah peluang untuk mungkin mengisi les dan sebagainya gitu. Terus kemudian manfaat lain adalah kita juga meninggalkan berupa buku zikir, ya, buku referensi, kurikulum, ya. Jadi memang di laporan ini juga saya sudah sebutkan, memang program KKN kita ini karena waktu yang terbatas dan kemudian tidak banyak waktu yang bisa kita manfaatkan karena kondisi pandemi, akhirnya kita memang banyak fokus kepada TPA Masjid Al-Huda. Harapannya nanti TPA-nya bisa berkembang dengan baik manajemennya, karena kita sama-sama memahami bahwa TPA itu merupakan salah satu tempat untuk kaderisasi, salah satu tempat untuk membuat generasi-generasi baru, sehingga masjid itu bisa menjadi hidup, masjid itu kemudian bisa terus berdakwah. Itu salah satunya adalah dari TPA gitu.
Nah, akhirnya kita kemudian memang fokus di situ ya, sehingga manfaat yang ingin kita maksimalkan adalah di situ ya, dari sertifikasi, yang kemudian pencetakan buku dzikir sehingga kemudian bukunya bisa digunakan terus gitu ya. Kemudian ada meninggalkan buku-buku referensi untuk melengkapi perpustakaan di Masjid Al-Huda ya, sehingga harapannya itu bisa dipakai oleh tidak hanya oleh para pengajar TPA tapi juga oleh para jamaah ya. Kemudian kita juga mengadakan pelatihan, dan pelatihan kemarin itu bahkan kemudian saya meminta tolong kepada pembicaranya Mas Nur Susilo agar nanti kalau ada teman-teman yang memang tertarik untuk belajar programming, belajar online marketing, nah itu nanti bisa difasilitasi kalau nanti mereka tanya, bahkan kemudian sudah ditinggali nomor telepon dan juga bisa bisa didatang ke tempatnya ya. Nah, demikian mungkin video pada presentasi laporan KKN pada kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.